Insyaallah kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Aqil Siraj MA kami persilahkan. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Yang saya banggakan pengurus Nahdlatul Ulama PCI Korea yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan NU ke depan di Korea semakin jaya. Saya alhamdulillah siang hari ini bersama Bendahara Umum Bapak Dr. Bina Suhendra, ini yang paling berbobot di PBNU. Paling berbobot. Berdiri Pak, berdiri. Dulunya Direktur Utama Pabrik Obat Papros Semarang, Antimo. Dan juga bersama saya, istri saya, Ibu, juga salah seorang ketua Muslimat Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya akan berbicara 3 hal. Pertama, apakah yang dinamakan manusia? Yang kedua, apakah Islam itu? Yang ketiga, apakah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam hal ini khususnya versi Nahdlatul Ulama? Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami. Kesempatan yang baru kali ini saya bisa silatul arham di Korea ini, dan saya lihat jauh sekali bedanya saudara-saudara kita yang kerja di Arab Saudi atau di Arab lah, hanya di Saudi, di Arab, dan dengan saudara-saudara di Korea. Yang di Korea ini mukanya bersih-bersih, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Yang di Arab itu kurus-kurus dan kelihatan mukanya menanggung beban yang berat. Dapat majikan galak, dapat majikan yang semaunya sendiri, gajinya sedikit. Pertama kali masuk hanya 2,5 juta, 2,5 juta rupiah, 1.000 real. Sedangkan di sini jutaan, dan ada libur Sabtu Minggu, bebas bertemu teman, bebas berkumpul. Kalau di Saudi Arabia dilarang kumpul-kumpul begini karena bid'ah. Pokoknya yang tidak pernah Nabi lakukan itu bid'ah semua. Alhamdulillah, harus bersyukur kesempatan yang sedang Anda jalani merupakan kesempatan yang baik. Semoga mendapatkan rezeki yang halal. Kalau sudah cukup, pulang, jangan di sini terus. Indonesia juga membutuhkan tenaga-tenaga seperti saudara-saudara. Dan dakwah Islam membutuhkan tenaga ahli. Dakwah Islam di Indonesia membutuhkan tenaga ahli, membutuhkan aktivis yang memahami Islam dengan benar. Jadi kalau saudara-saudara sudah cukup mendapatkan rizqon, halalan, thayyiban, mubarakan, pulang ke rumah. Yang sudah punya keluarga, pulang ke keluarga. Yang belum nikah, cepat-cepat nikah.
Nunggu apa? Nunggu tsunami lagi? Secukupnya lah, secukupnya. Kalau dilihat ke atas kurang terus. Kalau melihatnya ke atas kurang terus. Sudah kumpul uang ratusan juta juga masih kurang. Tapi kalau kita perhitungkan dengan baik, usia kita sudah berapa tahun, sisa berapa tahun, kapan kita akan kiprah di negara sendiri, kan gitu. Nah, secukupnya rezeki bisa jadi bekal sampai akhir hayat, insya Allah barokah. Apakah manusia itu? Manusia dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran disebut insan. Apa? Insan itu manusia. Kata benda, kalimat isim, kalimat Arab. Kata kerjanya anas. Tapi nggak usah ditambahin urbaningrum, anas gitu aja. Anas, kata kerja, yuknis, inas, uns, mu'anasah, insan. Artinya apa? Artinya harmoni, intim, akrab, hangat, makhluk sosial. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Itu artinya harmoni. Allah menciptakan kita manusia, apapun warna kulitnya, dimanapun dia berada, apapun agamanya, selama itu menjadi insan, maka amanat yang paling melekat sejak lahir sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, amanat memperjuangkan tatanan hubungan satu sama lain di muka bumi ini dengan hubungan yang harmonis, saling menghormati, saling mendukung, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Ini namanya insan. Kalau ada dua insan sedang konflik, gak saling nyapa, sudah 1 bulan, itu sebenarnya masing-masing ingin menyapa kembali, ingin kembali harmonis. Tapi kata si A, saya ingin kembali dengan si B seperti dulu akur, ingin sekali. Tapi jangan saya yang memulai, dia dong mulai. Saya kan senior, dia kan baru datang 5 bulan, saya udah 2 tahun di sini. Kata si B, saya ingin kembali akur dengan si A. Duduk-duduk bareng, jalan-jalan bareng, ke restoran bersama. Tapi jangan saya dulu yang mulai, karena saya sarjana, dia kan SD. Saya kan operator di sini, dia kan kerja kasar. Ini apa artinya? Artinya yang menghalangi insaniyah, keharmonisan kita adalah hawa nafsu. Apa namanya? Kepentingan. Kepentingan itu macam-macam. Ada kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan martabat suku, marga, ada kepentingan aliran, ada kepentingan madhab, ada kepentingan agama, ada kepentingan yang menjadikan kita satu sama lain tidak harmonis. Hawa nafsu semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan yang hadir di sini, terutama khususnya yang hadir di sini, mulai keluar dari sini, mari kita upayakan satu sama lain harmonis. Jangan ada ketidakharmonisan. Apalagi kita di perantauan, apalagi kita ditonton, dilihat oleh orang Korea asli. Kalau orang Korea sendiri sudah baik menerima kedatangan kalian, maka kita harus membangun keharmonisan antara kita dan mereka. Jangan sampai ada yang berantem, ada yang berkelahi, nggak ada kan? Nggak ada ya? Jangan sampai ada berantem, ada yang berkelahi, bertengkar. Ini semua datangnya dari hawa, bertentangan dengan karakter hakiki sebagai insan. Nah, yang kedua, apakah Islam itu? Sebagai manusia muslim, apakah Islam itu? Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat,
Wa innamal Islam dinul ilmi wat taqafah, dinul adabi wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya membawa doktrin, teologi, akidah, rukun iman, dan membawa doktrin, perintah ibadah, sholat, puasa, haji, zakat saja, bukan hanya teologi dan ibadah saja, tapi Islam di samping membawa perintah iman, perintah ibadah, juga agama yang mendorong umatnya berilmu pengetahuan, berpendidikan. Yang kedua, beradab, berbudaya, bermartabat. Yang ketiga, berperi kemanusiaan, bermasyarakat. Yang pertama, umat Islam harus menjadi umat yang berilmu. Sungguh Allah tidak ridho, sungguh Al-Quran tidak ridho, Rasulullah tidak ridho kalau melihat umatnya bodoh, kalau melihat umatnya tidak berpendidikan. Oleh karena itu, membangun pendidikan, apa itu pendidikan agama atau pendidikan yang bukan agama, kewajiban bagi setiap muslim. Setiap muslim, kita semua ini bukan hanya ketua NU, bukan hanya ketua umum PBNU, kita semua wajib berjuang nanti di daerahnya masing-masing, bagaimana di sana memajukan, membangun, mendorong agar pendidikan di desa kita masing-masing, di daerah kita masing-masing maju, berkualitas, bermutu. Jangan sampai umat Islam umat yang jahil, juhala, bodoh. Kalau bodoh selalu dibohongi, diakalin, dipinterin oleh yang pintar. Kalau kita lihat misalkan di Indramayu ada kilang minyak. Besar itu perusahaan besar kilang minyak Pertamina di Indramayu, sama dengan Cilacap lah, sama dengan Dumai. Kalau saya lihat yang kerja di mesin bukan orang Indramayu. Orang Indramayunya apa? Cleaning service, penjaga pintu, pelayan minum teh, direktur. Ada orang Indramayu enggak? Banyak kan tadi ya? Padahal di situ ada perusahaan besar, tapi yang menjadi penentu kebijakan, menjadi yang menjalankan roda kilang minyak itu tidak ada orang Indramayu. Semua pendatang dia bukan orang Indramayu. Begitu pula pabrik semen di daerah saya, Palimanan, juga sama. Insinyurnya bukan orang Palimanan. Orang Palimanannya tukang sapu. Nah ini akibat apa? Akibat kita bodoh. Oleh karena itu, kalau saya, kita semua merasa bodoh, maka cukup saya saja yang bodoh. Anak saya jangan seperti saya. Paham enggak? Saya tidak mempermalukan Anda, mengatakan Anda bodoh, tidak. Kalau toh kita sudah kadung nasibnya seperti ini, tamat SD, tamat SMP saja, tamat sanawiyah saja, maka kita harus punya semangat, anak saya nanti jangan seperti saya. Gitu ya? Itu namanya kita menjalankan perintah Islam. 15 abad yang lalu ketika dunia masih jahiliyah, Romawi jahiliyah, Persia jahiliyah, dalam ilmu pengetahuan Islam sudah, Al-Quran sudah memerintahkan kepada umatnya, kalau ente, kalau kamu, siapapun orang Islam ingin mendapatkan kebenaran, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa kebenaran kita dapatkan dengan mimpi, dengan wangsit, dengan klinik mistik, gak bisa. Kalau kita mau benar harus dengan ilmu pengetahuan. Anda sendiri kerja misalkan di pabrik apa, pabrik bubut, pabrik apa, las, harus pakai ilmu. Kalau tidak salah semua. Begitu pula yang jadi imam, yang jadi rois syuriah, yang jadi khotib harus berilmu. Tidak asal-asalan. Tidak hanya mengandalkan jenggot panjang. Gak usah jenggotan gak apa-apa asal pinter. Daripada jenggotan baca Qurannya salah semua. Ini di Jakarta, bukan di sini. Al-Quran menegaskan,
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ayat 54 surat Al-Hajj. Apa artinya? Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haq. Al-haq, kebenaran, harus melalui alladzina utul ilma. Orang-orang yang saudara ingin kerja baik benar, ikuti insinyur yang punya ilmu. Saudara ingin bertani, ikuti ilmunya insinyur pertanian. Kalau Anda sendiri bukan insinyur, ikuti ilmunya insinyur pertanian. Anda ingin membangun, ikuti ilmunya insinyur sipil, teknik sipil. Dan seterusnya. Nah, ya, paham kan? Paham? Saudara ingin beragama yang benar, ikuti siapa? Ulama. Ikut ulama. Betul, nantinya ikut Nabi memang. Tapi kita nggak bisa langsung ke Nabi, tidak. Harus ikut ulama. Banyak sekali hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad, tapi dijelaskan oleh ulama. Tidak dijelaskan oleh Al-Quran, tapi dijelaskan oleh para contoh. Mau berapa jam sih ngomongnya ini? 1 jam. Contoh. Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis oleh para penulis Quran. Karena Nabi Muhammad tidak bisa nulis. Yang nulis ada sendiri tim penulis. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu yang penulis Quran. Tulisan Quran ketika itu saya nggak bisa baca itu. Karena tulisan Arabnya waktu itu titik saja tidak ada. Kalau nggak percaya, nanti kalau saudara pulang ke Jakarta, mampir ke kantor PBNU, kantor saya punya fotokopi Quran ketika zaman Rasulullah. Saya saja nggak bisa baca, apalagi ente. Yakin nggak bisa baca itu. Titik nggak ada. Ba, ta sama. Jim, ha, ho sama. Dal, podoe. Ro, za, samawon. Sin, shin, tidak beda. Nggak ada titiknya. Nah, pertama kali ada titik, itu yang membuat ulama. Bukan Rasulullah, bukan sahabat. Ini loh. Orang kalau mengatakan kita harus ikut Rasulullah saja, gak akan bisa baca Quran. Yang bikin titik huruf Arab, ba 1 di bawah, ta 2 di atas, ta 3 di atas, jim 1 di bawah, ha non titik, ho di atas. Ulama. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Bikin titik tahun 62 Hijriah, beliau wafat tahun 69 Hijriah. Ini harus hafal ini. Sama yang NU harus hafal nih cerita begini. Nah, sudah ada titik. Orang Islam masih banyak tidak mampu baca Al-Quran, terutama yang bukan orang Arab asli. Orang Ajam. Maka butuh disempurnakan tulisan Arab itu. Ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Wafat tahun 185 Hijriah. Bikin harokat. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, sukun, tasdid. Bukan Rasulullah yang bikin. Bukan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair. Bukan. Bukan sahabat yang bikin harokat. Ulama. Kalau nggak ada ulama, nggak bisa kita baca Quran dengan benar. Sudah ada titik. Sudah ada harokat. Masih banyak orang salah baca Quran. Terutama orang Banyumas, Purwokerto, Cilacap. Mana orang Banyumas mana? Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Gombong, Purbalingga, Banjarnegara. Kalau baca Quran, innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit ngakil, alah.
Ahlussunnah wal Jamaah sapanget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah bil ngalamin. Ya enggak orang Cilacap, ya enggak orang Banyumas. Salah itu salah itu. Salah itu. Ain dijadikan nga itu salah itu. Maka ada seorang ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam, siapa? Yang wafat tahun 224 Hijriah, membikin ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu belakang sekali. Tahun 224 baru ada itu. Tahun 200-an lah, beliau wafatnya 224. Tahun 200 baru ada ilmu tajwid. Bukan Rasulullah yang bikin, bukan sahabat yang bikin. Siapa namanya? Namanya siapa namanya? Jadi kita ini kalau tidak ikut ulama, baca Qur'annya benar tidak? Yang bikin ilmu tajwid ulama. Idhar, idgham, ikhfa, iklam, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Itu terminologi ilmu itu. Nggak ada zaman Nabi, nggak ada itu. Tidak semua kalau Nabi nggak melakukan kemudian bid'ah, tidak. Tidak semua yang tidak dijalankan oleh Rasulullah berarti bid'ah, berarti sesat, tidak. Goblok kita ngomong gitu. Ngomong gitu goblok itu. Quran mengatakan, tadi saya ulangi supaya jangan lupa, kalau kamu mau benar maka harus pakai ilmunya ulama. Alladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Kebenaran harus ikut alladzina utul ilma. Kamu ingin benar membangun, ikut ilmunya insinyur teknik sipil. Kalau mau bertani dengan benar, ikut insinyur pertanian. Kan gitu. Kalau mau beragama benar, ikut. Coba kalau nggak ada ilmu tajwid. Alif lam mim dibaca alam. Misalnya podo itu tulisannya sama itu. Alam. Salah. Bacanya harus alif lam mim. Kata siapa itu? Kata ulama. Bacaan itu namanya mad lazim harfi mutaqqal namanya. Coba kalau nggak ada ulama, taunya dari mana itu? Baca alif lam mim, tulisannya alam. Yasin yas, alif lam ro alar, alif lam mim sod almas. Nah, pada ujung abad terakhir Hijriah, banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bersabda, padahal tidak, bohong itu. Akhir abad pertama Hijriah. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Syekh, cepat-cepat bikin ilmu untuk menseleksi hadis. Mana yang benar, mana yang bohong. 1 minggu jadi itu ilmunya. Namanya ilmu mustalahul hadis. Sehingga kita tahu ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini dhaif, ini munqati, maqtu, mursal dan seterusnya. Siapa yang bikin? Namanya. Sekretaris P3 itu namanya Romahurmuzi. Coba kalau nggak ada ulama, kita bisa nggak membedakan hadis ini sahih, ini dhaif, bisa nggak? Itu ilmunya ulama yang dipakai. Kita ingin kenal Tuhan, kita ingin bisa menyapa, memanggil Allah, memanggil Tuhan. Apanya yang disapa, yang dipanggil apanya, yang dikenal apanya, dedegnya itu, posturnya gitu. Kumis apa enggak berkumis gitu, kumisan apa orang kumisan gitu. Bukan. Kita orang Islam harus kenal Tuhan. Kenalnya dengan apa? Kenalnya apanya dikenal? Sifat-sifatnya. Apa? Lahirlah ilmu yang menerangkan, menjelaskan sifat-sifat Allah. Sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat salbiyah. Ilmu apa namanya? Ilmul kalam. Apa namanya? Itu yang pertama bikin ulama, bukan Rasulullah, bukan sahabat.
Sifat Allah ada 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Itu ulama yang bikin begitu. Kalau Anda nggak ikut ulama, nggak akan tahu sifat Allah. Paham betul? Gak mau ikut Imam Syafi'i, ikutnya Imam Samudra. Keblinger tenan itu. Gak mau ikut Imam Syafi'i, ikutnya Imam kebom jadinya. Sifat Allah ada 20. Ada nafsiyah, ada ma'ani, ma'nawiyah, ada salbiyah, yang mustahil 20. Ilmul kalam. Yang pertama kali bikin ilmu itu namanya Wasil bin Atha. Kemudian disempurnakan oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Yaitu imamnya kita NU ini. Kita ingin paham Quran. Kalau paham Quran harus ditafsiri Quran itu. Al-Quran itu sulit, bahasanya umum, global. Harus ada ulama yang menafsiri. Yang menafsiri bukan Rasulullah, bukan sahabat. Pertama kali ada orang menulis tafsir, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Tabari 10 jilid. Pertama kali ada orang bikin tafsir. Ulama. Banyak sekali kalau saya cerita ulama jasanya itu. Bikin ilmu nahu supaya kita bisa baca Arab gundul, grammar, bikin ilmu sharaf, bikin ilmu balaghah supaya kita bisa mengenal kesusastraan, keindahan kata-kata kalimat di Quran. Maka ilmunya balaghah namanya. Itu yang bikin namanya Amr bin Ubaid. Panjang kalau cerita ini. Jadi, nah ada lagi ilmunya Imam Syafi'i. Ilmunya kata Imam Syafi'i. Kalau kita ingin paham Islam dengan utuh, pertama harus cari di Quran. Harus paham Quran. Tapi ayat Quran tidak satu tipe. Ada ayat mutlak, absolut. Ada ayat muqayyad, terikat. Ada ayat am, umum, general. Ada ayat khos, khusus, spesial. Ada ayat maknanya hakiki, realistis. Ada ayat maknanya majazi, metaforis. Ada ayat yang nasikh, yang menghapus. Ada nasikhah yang didelit. Ada ayat yang muhkam, yang maknanya pasti. Ada yang masih mutasyabih, maknanya masih samar-samar. Kata Imam Syafi'i itu. Kalau sudah paham Al-Quran seperti itu, pindah pada hadis. Hadis ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Sudah paham Quran dan hadis seperti itu, masih belum bisa paham Islam, maka akal harus dipakai. Apa? Dicari di Quran enggak ada, di hadis enggak ada. Akal, akalnya ulama, bukan akalnya sampean, bukan. Hanafi, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, itu ulamanya itu yang punya akal. Nah, kalau akalnya ulama, ulamanya ketemu, kumpul, musyawarah, diskusi, melahirkan sebuah hukum, maka namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Itu hasil akalnya ulama perkumpulan. Kalau ulamanya sendiri-sendiri, kalau Jawa Barat dewe, Jawa Timur sendiri, tidak melalui musyawarah, mengeluarkan hukum, namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Contoh, sobat paham contoh. Di Quran itu 62 kali perintah sholat. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Kalau enggak sholat masuk neraka sakor. Tapi di Quran mas, di Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa. Gak ada di Quran. Sholat namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Berapa kali sholat yang wajib sehari semalam? 5 kali. Gak ada di Quran. Kata-kata 5 itu gak ada. Gak ada. Jelasannya begitu gak ada. Di hadis ada. Sholat yang wajib 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Rakaatnya 4, 4, 3, 4, 2. Waktunya diterangkan dalam hadis. Tapi hadis pun tidak menjelaskan prakteknya sholat. Orang kalau mau sholat harus apa dulu? Gak ada di hadis. Islam, baligh, akil, suci dari hadas besar, suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang terakhir harus masuk waktu. Rukunya sholat ada 14, takbiratul ihram, berniat, berdiri, baca Fatihah, ruku,
Gak ada di hadis. Dari mana itu? Kita bisa sholat seperti yang kita lakukan itu. Dari ijma'ul ulama. Dari mana? Tanpa ada ijma' ulama kita gak bisa sholat. Kalau saudara yang belum pernah sholat, kemudian ingin dan gak pernah tahu lihat orang sholat, kemudian dia ingin belajar sholat, hanya baca Quran dan hadis, gak akan bisa itu. Akan bisa itu. Harus belajar ilmunya ulama, ilmu fikih namanya. Baru bisa sholat. Baru contoh sholat, belum haji, belum yang lain-lain. Satu aja contohnya. Sekarang kias, ijma' tadi. Sholat seperti itu hasil dari, sholat yang seperti kita lakukan hasil dari ijma' ulama. Sekarang kias. Kalau kita nggak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Toh, di Quran ada ayat melarang kita bentak-bentak ayah dan ibu. Ngomong kasar dengan ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngucap kasar pada ayah ibu dan jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu tempeleng aja ayah ini ya. Di Quran nggak ada itu. Quran tidak melarang kita nempeleng ayah dan ibu. Yang dilarang Quran adalah bentak-bentak dan ngomong kasar. Kalau gitu tempeleng aja orang tua. Nah ini harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kias apa? Gimana itu? Kalau bentak-bentak ngomong kasar saja tidak boleh. Apalagi peleng. Kalau orang Sunda, ada Sunda enggak? Sunda ada Sunda. Komoh deui. Apalagi itu komoh deui. Lebih-lebih nempeleng. Ya. Ganja, narkoba, sabu-sabu, heroin. Ada nggak di Quran hadis hukumnya? Di Quran hadis hukumnya narkoba ada nggak? Nggak ada. Yang ada hukumnya khomer. Khomer itu haram karena memabokkan. Nah harus pakai kias. Maka setiap sesuatu yang memabokkan berarti seperti khomer. Maka hukumnya haram. Namanya kias. Kias apa namanya? Kias burhani, fakta. Faktanya memabokkan, maka seperti khomer. Maka haram seperti khomer. Jadi kalau kita berislam ini tidak pakai ijma, tidak pakai kias, bisa paham gak dengan Islam? Nah, kalau hanya Quran hadis saja masih belum bisa memahami Islam yang benar atau yang utuh. Alhamdulillah prinsip Nahdlatul Ulama kita berislam harus menggunakan Quran, hadis, ijma dan mantap gak jadi orang NU? Saya tanya nih bener nih, mantap gak jadi orang NU? Karena kita benar dalam memahami agama. Tadi baru cerita ilmu agama. Begitu pula para ulama dulu menggagas beberapa ilmu yang bukan agama. Ada orang namanya Jabir bin Hayyan al-Azdi. Lahir tahun 100, wafat tahun 161 Hijriah. Muridnya Imam Ja'far Shadiq. Beliau menggagas sebuah ilmu matematik. Setelah jadi bingung dia. Kasih nama apa ini ya? Ilmu yang saya bikin belum ada namanya. Kasih nama apa ya? Kata temannya, kasih saja nama kamu. Namanya Al-Jabar. Itu yang bikin Jabir bin Hayyan al-Azdi. Seorang dokter menyelidiki penyakit cacar. Waktu itu belum ada orang menyelidiki penyakit cacar. Khisbah Abu Bakar Ar-Razi. Orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar. Ditulis dalam kitabnya namanya Al-Hawi. Orang belum bisa membuat peta bumi, menggambar bumi, Al-Idrisi. Orang pertama kali menggambar bumi. Orang belum kenal angkasa, luar angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali ahli falak, astronom yang menggambarkan alam luar angkasa itu. Orang belum pernah bikin komus, gak ada di dunia komus. Khalil bin Ahmad yang tadi bikin harokat, itu bikin komus, namanya Qomusul Ain. Ada orang Islam mimpi terbang seperti burung, namanya Abbas bin Farnas. Terbang, sekali sukses, 2 kali berhasil, 3 kali alhamdulillah, 4 kali kelamaan terbangnya, jatuh mati. Itu pertama kali orang terbang di dunia itu. Abbas bin Farnas.
Orang kalau di padang pasir atau di tengah laut, mau sholat mana kiblatnya? Harus tahu kiblat. Maka Ahmad bin Majid bikin alat untuk mencari kiblat. Namanya apa? Kompas. Yang sekarang kemudian berkembang menjadi alat navigasi. Alat penerbangan pesawat itu. Ya, laut juga. Namanya alat navigasi namanya. Dulu kompas, pandom, boslah. Asalnya untuk mencari kiblat asal mulanya. Ya Allah. Jadi agama Islam itu telah menghasilkan beberapa ulama besar yang mengisi peradaban dunia, mengisi kemajuan-kemajuan ilmu di dunia. Itu dulu. Sekarang orang Islamnya modelnya pas sampean gitu ya. Sekarang orang Islam modelnya saya. Aduh, nggak ngisi apa-apa ini. Kalau ulama dulu mengisi, Imam Ghazali, Imam Junaid, imam-imam besar Asy'ari, Maturidi, semua punya andil dalam pengembangan peradaban, budaya, intelektual di dunia internasional. Bukan hanya di lokal, bukan hanya setempat, tidak. Silahkan Anda baca sejarah. Sejarah siapapun, penulis sejarah siapapun, kalau bicara ilmu, pasti Imam Ghazali disebut, pasti Imam Asy'ari disinggung, pasti Imam Wasil bin Atha disebut. Semuanya ulama-ulama Islam itu internasional. Siapapun penulis sejarahnya itu, muslim atau non muslim.